إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia terkecuali hanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mari kita senantiasa berusaha dan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takwa dalam artian imtithal awamirillah wa jtinabun nawahi, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sesungguhnya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu teramat banyak, walaupun jumlah pintu masuknya hanya ada 8. Begitu pula jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala teramat banyak, walaupun pintu yang utama hanya ada 7. Ada orang masuk surga melalui sholatnya, ada orang masuk surga melalui pintu zakat infak sedekahnya, ada orang masuk surga melalui pintu puasanya, ada pula orang masuk surga melalui pintu haji dan umrahnya. Dan tentu masih banyak jalan-jalan yang lainnya yang merupakan sebuah amal soleh, wajibkah itu, sunnahkah itu, semuanya akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa amaliyah yang ketika seorang hamba tidak melakukan amalan tersebut, tuh hamba mendapatkan pahala amalan tersebut. Ini hanya untuk umat khusus, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umat-umat yang lainnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu berbangga menjadi umat Rasul. Nabinya Nabi terbaik, umatnya khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Saking baiknya nabinya, saking terbaiknya umatnya, diberikan keluasan oleh Allah sedemikian rupa.
amalan-amalan yang ringan yang dia tidak bisa melakukannya, tapi dengan amalan yang lain pahalanya, derajatnya sama dengan yang dilakukan oleh orang. Satu contoh, ketika kita melihat tetangga kita yang ahlul jamaah, 5 waktu senantiasa dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sementara kita tidak memiliki kemampuan karena kita bekerja, karena kesibukan kita, mungkin karena fisik kita yang tidak memungkinkan, lalu cukup dalam hatinya dia memiliki niatan, ya Allah, seandainya saya diberikan kekuatan dan kemampuan sebagaimana Engkau telah memberikan kemampuan kepada simpulan tetangga saya yang ahlul jamaah, maka aku pun ya Allah akan mengikuti, akan seperti dia berjamaah 5 waktu. Hanya dengan niat yang baik, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu senantiasa berjamaah sementara kitanya tidak berjamaah karena kesibukan, karena ada fisik yang tidak memungkinkan, maka kita yang tidak berjamaah senantiasa akan mendapatkan pahala jamaah tetangga kita. Kita melihat orang yang kaya, mereka dermawan, sementara kita tidak memiliki kemampuan. Kita hanya bisa 1.000, 2.000, seperak, 2 perak. Ada tetangga kita, ada jamaah kita, setiap dia berderma, bersedekah, berinfak jutaan, puluhan juta, lalu terbersit dalam hati kita, ya Allah, seandainya Kau berikan kekayaan kepadaku sebagaimana Engkau berikan kekayaan kepada si fulan yang begitu dermawan, aku pun akan beramal, akan bersedekah, akan berinfak sebagaimana infaknya si fulan. Gara-gara niat, setiap si fulan berinfak, bersedekah 1 juta, puluhan juta, kita mendapatkan pahala yang sama. Sawaun fil ajri, kata Rasul, maka pahalanya sama. Mereka yang mengeluarkan, mereka yang beramal, cukup kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan pahala yang sama. Hamba Allah yang dimuliakan, termasuk bulan ini mungkin ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, rekan-rekan kita yang berangkat ibadah haji. Maka kita yang tidak bisa melakukan haji, mungkin karena waktunya yang begitu lama kita sudah daftar, mungkin perekonomian kita yang belum mampu, maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang berhaji dan berumrah? Ini dituturkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak riwayat yang mengatakan, yang mengungkapkan, yang memerintahkan bagaimana Rasulullah supaya kita beramal begini kepada orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, tetapi ketika mereka melakukan sebuah amalan yang lain sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala haji dan pahala umrah sebagaimana orang-orang yang beribadah haji dan ibadah umrah. Dan dahsyatnya orang ibadah haji hanya di musim haji, sementara untuk mendapatkan pahala haji kapan saja kita mau melakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasul, kita akan mendapatkan pahala haji. Hanya beberapa jam, tidak butuh mengeluarkan puluhan juta, cukup sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasul. Salah satu contohnya, kata Rasul, siapa yang istiqamah melakukan sholat jamaah subuh, sholat jamaah 5 waktu dia jaga, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa orang yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan suci, sudah ngambil air wudhu di rumahnya, lalu ila sholatin maktubah, ia berangkat untuk menunaikan sholat wajib setiap 5 waktu, fa ajruhu ka ajril hajjil muharram, 5 waktu kita senantiasa menjaga berjamaah, maka ajri pahalanya sama dengan pahala haji orang-orang yang pergi ke Baitul Haram.
menjaga 5 waktu. Menjaga 5 waktu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian amalan yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa orang yang menunaikan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu setelah sholat subuh dia tidak pulang, dia tidak beranjak, dia tidak pergi, tetap dia duduk dalam masjid, tetap dia duduk, tetap berzikir yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, sampai dengan matahari terbit, sampai dengan waktu syuruk matahari terbit. Maka kata Rasulullah, tsumma shalla rak'atain, setelah terbitnya matahari kau dirikan sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah isyraq. Kata Rasul, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala haji sekaligus pahala umrah. Dari subuh sampai waktu isyraq tidak sampai 2 jam kita akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Maka kita harus kejar. Saat ada acara-acara zikrullah, saat ada acara subuh, misalnya taklim dan sebagainya, perpanjang sampai dengan waktu isyraq. Waktu isyraq sudah muncul, kita kerjakan 2 sholat sunnah 2 rakaat, maka setelah itu baru kita pulang. Kita akan mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Tidak hanya di musim haji, di setiap waktu, di setiap bulan, di setiap pagi hari. Inilah kehebatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan pahala haji adalah anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata sahabat Anas, dia berkata, saya melihat seorang laki-laki mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad wa la aqdiru alaih." Ya Rasul, sesungguhnya saya dalam hati kecil saya menginginkan ikut bersamamu, turun di medan peperangan untuk berjihad bersamamu, bersama sahabat-sahabat seniormu. Walam aqdir alaih, tetapi saya tidak memiliki kemampuan ya Rasul. Saya tidak memiliki kemampuan ya Rasul. Lantas bagaimana solusinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min walidayka ahadun, masihkah ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Dijawab oleh laki-laki ini, na'am ummi ya Rasulullah, ibuku masih hidup, ibuku masih di tengah-tengah kami, aku yang merawatnya, aku yang menjaganya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adlillah fi birriha, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan berbaktilah kepada ibu. Fa'idha fa'alta dzalika, kata Rasulullah, seandainya hai kau rajul, kau senantiasa berbakti, tidak durhaka kepada ibumu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kau berbakti, kau bertakwa kepada Allah, kau berbakti kepada ibumu yang masih hidup, maka engkau akan mendapatkan 1 pahala haji, 2 pahala umroh, dan yang ketiga engkau akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah, karena engkau sudah ada niatan tapi tidak memiliki kemampuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza radiyat anka ummuka, ketika ibumu ridho terhadap amal-amalmu, terhadap kebaktianmu, maka fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wa birriha, dan hormatilah ibumu, berbaktilah kepada ibu. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, masih banyak amalia-amalia yang lainnya yang derajatnya pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah, sekalipun kitanya belum melaksanakan pahala haji dan pahala umrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah, datang darinya dan kembali kepadanya. Kekhilafan kesalahan milik saya pribadi. Inna ahsanal kalam
وأبين أن الله كلام الله الملك العلام والله يهدي المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلانية. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوبا والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.